3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4852. Darah Raja Kegelapan hampir tidak bisa dimobilisasi. Ini adalah sumber represi khusus. Meskipun keduanya adalah darah Raja Qin Chen segera ditekan oleh pihak lain di dunia batin ini. Hahaha, idiot, tidak peduli apa statusmu, jika kamu berada di luar, mungkin sulit bagi kami untuk memenangkanmu, tetapi kamu harus masuk ke dunia batin kami. Karena kamu sangat ingin mati, itu aneh. Aku punya kursi ini. Kebetulan darah Raja Gelap di tubuh Anda juga merupakan tonik yang bagus untuk kursi ini. Itu akan menjadi makanan untuk terobosan kursi ini. Jie. Ledakan. Rantai luar angkasa yang menjerat Qin Chen meledak menjadi cahaya berdarah dalam sekejap, dan kekuatan menelan khusus mulai perlahan memasuki tubuh Qin Chen di sepanjang rantai luar angkasa. Darah Raja Gelap di tubuh Qin Chen ditelan dan diserap oleh rantai ruang. Dia mengubah dunia batinnya menjadi tungku untuk menyempurnakan dan menyerap debu Qin secara menyeluruh. Setelah mengikat Qin Chen, pasukan yang melanggar tidak terus melawan Qin Chen, tetapi beralih ke setan Qin. Ampas di luar itu terlalu tidak sabar. Mereka memurnikanmu terlebih dahulu. Kemudian, selama mereka melahapmu dan memurnikan sumber jiwa iblis di tubuhmu, kita bisa menjadi tak terkalahkan di alam semesta ini, tidak ada yang bisa berhenti, dan mencapai detasemen. Itu adalah hanya sekitar sudut. Suara itu jatuh, dan tentara langsung beraksi. Mati untuk kursi ini. Ledakan. Dengan raungan, riak gelap yang mengerikan di telapak tangannya berdesir dan meraung. Riak berkumpul untuk membentuk telapak tangan besar, yang jatuh dengan keras ke arah Qin Mo. Telapak tangan hitam itu menjulang tinggi, seperti tirai surga. Sepertinya itu bisa meledakkan langit dan bumi. Tangan besar itu jatuh, kehampaan berguncang, dan memblokir segala arah. Apa yang membuat Qin Mo tidak nyaman adalah bahwa telapak tangan besar itu tampaknya bergerak lebih cepat puluhan ribu sekaligus. Tiba-tiba melambat lagi. Anehnya, di bawah kecepatan waktu, Iblis Qin tidak menyadarinya sama sekali, tetapi telapak tangan besar itu telah sampai ke Iblis Qin. Boom, boom, boom. Seluruh Iblis Qin langsung ditekan oleh telapak tangan besar ini, dan kekuatan berat datang darinya. Kekuatan berat membuat Iblis Qin jatuh ke benua yang rusak di bawah. Ledakan. Ledakan di daratan memicu ribuan gelombang, dan bayangan hitam tiba-tiba muncul dari puing-puing benua. Itu adalah Iblis Qin. Saat ini, nafas Yin dan yang berputar pada Iblis Qin, dan Dark Armor muncul padanya. Armor itu memancarkan bau setan Yuan yang berdebar-debar, dan terus-menerus mengelilinginya dengan keluarga iblis tertinggi yang berasal dari surga. Ini adalah generator hantu. Sumber jiwa iblis adalah harta keluarga iblis Yuan. Setelah dikendalikan, itu dapat mengembangkan segalanya. Hanya dengan kekuatan iblis Qin saat ini, dia sama sekali tidak bisa memberikan permainan penuh pada kekuatan iblis Qin. Benda ini sangat mengerikan sehingga bisa menghalangi serangan dari kita. Itu adalah harta paling berharga dari keluarga iblis kosmik. Sangat mengesankan. Tentara yang melanggar terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangannya yang kuat tidak membahayakan iblis Qin. Harta macam apa ini untuk memiliki pertahanan seperti itu? Ambil langkahku. Ketika tentara dikejutkan, iblis Qin menyerbu ke langit dari pecahan daratan yang rusak. Boom! Bau yin dan yang di tubuhnya mengalir dengan liar dan menyatu ke dalam bola hitam di tangannya. Dalam sekejap, 79 bola hitam bermekaran. Hua Guang. Ada simbol sihir yang menakjubkan di setiap bola hitam, seolah langit dan bumi terbuka. Ledakan. 49 bola hitam dihancurkan dan dunia berguncang. Pada saat yang sama, Qin menjelma menjadi streamer dan meninju pasukan yang hancur dalam kegelapan. Hancurkan jiwa. Sedikit keahlian mengukir serangga. Tangan raksasa tentara hancur lagi, menggulung kehampaan. Pada saat yang sama, banyak rantai darah kuno berbintik-bintik muncul di tangannya. Ada cahaya darah yang menyilaukan di setiap rantai. Lampu darah pada rantai mengalir. Tepat ketika dia menunjukkan ini. Beberapa rantai berdarah, ketika Anda ingin mengikat banyak bola hitam iblis Qin ke kiki. Tinju pembunuh jiwa tak terlihat datang langsung.
Ledakan. Cahaya jiwa yang tak terlihat langsung menghilang ke dalam tubuh tentara. Tiba-tiba ada jejak rasa sakit di wajah tentara yang dingin. Semut Mol. Tentara yang hancur meraung dan rantai sudah menari-nari di seluruh langit, bergemerincing. Rantai berbintik-bintik dengan cahaya darah bergerak melalui kehampaan. Dengan tarian rantai di seluruh langit, laju aliran waktu di kehampaan sekitarnya terus berubah. Tawanan darah. Rantai menari tentara yang rusak di seluruh langit bergegas keluar seperti ular berbisa predator, dan lampu darah muncul di kehampaan, langsung menembak ke 779 bola gelap. Ledakan. 49 bola hitam mengenai rantai berbintik-bintik, tetapi semuanya memantul. Ledakan. Kemudian, rantai yang tersisa berubah menjadi bayangan, dengan cahaya darah yang berdebar-debar, seperti tetesan air hujan di Kinmo. Bang bang bang. Setan Qin terus mundur setelah dibombardir, napasnya mengaduk dan wajahnya pucat. Hahaha, Semut Mol, cara lain apa yang kamu miliki selain memiliki harta paling berharga dari keluarga iblis dan pertahanan yang lebih kuat? Tentara tertawa terbahak-bahak, berjalan dalam kehampaan dan membunuh iblis Qin. Dia dibungkus dengan rantai belang-belang yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing berisi napas mendebarkan. Saat rantai menari, wilayah rantai berdarah benar-benar terbentuk di sekelilingnya. Akhirnya, iblis Qin berhenti di kehampaan, dan jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Dengan kultivasinya saat ini, meskipun dia dapat mengaktifkan sumber jiwa iblis, dia tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan sebenarnya dari sumber jiwa iblis, dan pada akhirnya terluka. Hahaha, mati. Ledakan. Rantai berdarah yang tak terhitung jumlahnya jatuh lagi. Setiap rantai dapat meledakkan sebuah benua, dan kekuatannya luar biasa. Dalam kemarahannya, iblis Qin dengan cepat mengingat 49 bola hitam, meraung, dan bola hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya untuk membentuk barisan besar. Dengan keras, 49 bola hitam di depan iblis Qin langsung diledakkan dan ditembakkan ke segala arah. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi streamer, mundur dengan gila-gilaan, dan membuka jarak dari tentara. Hahaha, jangan lari. Di mana kamu bisa melarikan diri di dunia batin ini? Tentara tertawa terbahak-bahak dan menginjak kehampaan. Di bawah kakinya, kekuatan ruang terus mengalir. Dengan setiap langkah, ruang itu sepertinya menghilang. Beberapa kilasan datang ke Setan Qin. Ledakan. Rantai itu meledak di seluruh langit, memblokir kekosongan iblis Qin dan membungkusnya lapis demi lapis. Kekuatan mengerikan menyerbu tubuh iblis Qin dalam sekejap untuk memperbaikinya dan merebut sumber jiwa iblis padanya. Qin Chen, perpisahanmu akan berbahaya. Jalan Hong Huang Zulong Liancang. Setelah iblis Qin disempurnakan oleh pihak lain, itu akan merepotkan. Bahaya. Pada saat ini, Qin Chen mencibir. Tangannya mencubit formula itu, dan kekuatan khusus muncul dari tubuhnya. Berdengung. Bau darah Raja Kegelapan yang awalnya membungkus Qin Chen diaduk olehnya. Bab 4853. Sudah waktunya. Pada saat ini, Qin Chen, yang telah mencoba melawan penindasan darah raja, tiba-tiba memancarkan cahaya tajam di matanya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba berdiri. Ledakan. Nafas yang mengerikan keluar dari tubuh Qin Chen dengan gila. Kekuatan bergulir dari darah Raja Kegelapan mendidih dalam sekejap dan sedikit memeras darah Raja Kegelapan pada dirinya sendiri. Kemudian tangan kanan Qin Chen terbentang, dan pedang tajam Qi naik ke langit. Itu adalah 6 pedang samsara Qi. Dikombinasikan dengan 6 formula pedang samsara, pedang berkarat misterius itu tiba-tiba menghilang, dan cahaya pedang yang mengerikan muncul di kehampaan dan memotongnya. Ledakan. Bau darah raja di depan terbelah dari tengah seperti gelombang dalam sekejap, dan tubuh Qin Chen melesat ke langit pada saat bau darah raja terbelah. Sebelumnya Qin Chen hanya merasakan struktur darah raja gelap pihak lain. Sekarang, dia tidak lagi memutuskan untuk menyembunyikannya. Di dunia batin ini, dia tidak takut mengungkap identitasnya. Ledakan. Cahaya pedang yang luas berubah menjadi cahaya pedang dan tiba-tiba terputus. Apa? Merasakan perubahan di sini, wajah prajurit itu berubah drastis. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Qin Chen merobek pedangnya yang menjulang Qi dan membunuhnya dengan gila-gilaan. Bagaimana mungkin? Wajah tentara yang rusak sangat berubah. Di dunia tubuhnya sendiri,
ada penindasannya sendiri terhadap darah Raja Kegelapan. Mengapa dia bisa melepaskan diri dari ikatannya? Perlu dicatat bahwa di dunia luar, sebagai keluarga kerajaan yang gelap, dia mungkin tidak dapat menekan Qin Chen. Tetapi di dunia batinnya, dikombinasikan dengan darah Raja Gelapnya, dan kultivasi Qin Chen tidak sebaik dia. Masuk akal jika Qin Chen tidak dapat lepas dari penindasannya, tetapi sekarang. Brengsek. Tanpa ragu, kilatan dingin melintas di mata tentara dan melambai dengan ganas. Ledakan. Darah tak terbatas dari Raja Kegelapan berkumpul lagi menuju Qin Chen. Jumlahnya seperti tsunami. Dia sekarang memurnikan orang-orang dari keluarga iblis Yuan di depannya. Dia mengendalikan sumber jiwa iblis dalam tubuh manusia ini dan tidak boleh terpengaruh oleh Qin Chen. Lihat darah Raja Kegelapan di seluruh langit, terus-menerus keluar dari nafas yang mengerikan dan menakjubkan, setiap tetesnya, seolah bisa menghancurkan dunia. Sebelum bau darah Raja Kegelapan datang, Qin Chen merasakan tekanan yang cukup mengerikan untuk mencekiknya. Darah guntur. Dalam menghadapi krisis, Qin Chen minum dengan giat, tidak lagi menyembunyikannya, dan langsung mendesak darah guntur di tubuhnya. Pada awalnya, dia langsung menelan darah raja di benda langit rilis kekaisaran berdasarkan darah guntur. Meskipun nafas darah raja dari keluarga gelap itu kuat, itu sama sekali bukan lawan dari darah guntur. Di dunia batin ini, dan prestasinya jauh lebih rendah satu sama lain, Qin Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menunjukkan cara terkuatnya. Cahaya guntur yang mengerikan keluar dari tubuh Qin Chen seperti air pasang. Dalam sekejap, langit dan bumi ini berubah menjadi lautan guntur. Kekuatan darah raja yang tak terhitung jumlahnya yang terjerat dengan Qin Chen tersapu oleh darah guntur di Qin Chen. Tampaknya bertemu dengan salju putih dari matahari yang terik dan menghilang dalam sekejap. Dan setelah disempurnakan, darah Raja Kegelapan yang dibungkus oleh darah guntur memasuki tubuh Qin Chen dan mengembang dengan sendirinya. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen datang untuk menghancurkan pasukan. Sosok biru itu tercermin pada pupil merah besar tentara, yang membuat pupil tentara tiba-tiba menyusut dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Kekuatan apa ini? Di bawah pantulan darah guntur yang mengerikan, rasa takut yang tak bisa dijelaskan muncul di jantung pasukan. Ketakutan ini bukan karena kekuatan kuat Qin Chen memberinya, tetapi hanya ketakutan naluriah dari cahaya guntur yang mekar. Tapi bagaimana itu mungkin? Dia adalah kaisar dari keluarga gelap. Di bawah langit, kekuatan apa yang bisa membuat darah bangsawannya merasa takut dan takut? Dan saat dia kaget dan marah. Ledakan. Qin Chen mendekat dan tidak mulai menghancurkan pasukan, tetapi seluruh orang tiba-tiba datang ke langit iblis Qin. Pada saat berikutnya, tentakel anggur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen. Itu pohon ajaib. Dengan keras, tentakel pohon ajaib di seluruh langit meledak dengan liar. Seperti lautan luas, mereka benar-benar membungkus iblis Qin dan membentuk sangkar yang mengerikan untuk menahan kekuatan yang menghancurkan pasukan. Tentakel anggur diintegrasikan ke dalam tubuh iblis Qin, yang memiliki resonansi kuat dengan asal mula iblis Yuan di tubuh iblis Qin. Boom, boom, asal-usul yang menakjubkan dari iblis yang dalam terus-menerus mengaduk dan mengguncang dunia. Ah, dalam sekejap, iblis Qin mengeluarkan raungan melengking, karena tubuhnya ditembus dan diasimilasi oleh pohon ajaib dunia. Sumber jiwa iblis tidak memiliki terlalu banyak kendala pada pohon ajaib. Ini adalah rencana Qin Chen. Gunakan pohon ajaib Wanji untuk menekan sumber jiwa iblis, dan berhubungan dengan sihir Qin lagi pada saat yang bersamaan. Faktanya, Qin Chen tahu bahwa iblis Qin mungkin mengalami kecelakaan, seperti dikendalikan oleh yang kuat di dunia iblis. Karena jenius khusus dengan kekuatan iblis yang dalam muncul. Setelah ditemukan oleh para ahli di dunia iblis, pihak lain akan tertarik. Bahkan, dengan sarana nenek moyang Yuan Mo, dia bahkan akan memanfaatkannya seperti Sangguan Wanner. Tapi Qin Chen masih membiarkan iblis Qin memasuki dunia iblis, karena Qin Chen tahu bahwa iblis Qin tidak bisa dikendalikan sama sekali. Dia dan jiwa iblis Qin milik satu. Mungkin pihak lain dapat melindungi dirinya sendiri dan persepsi iblis Qin dengan beberapa cara, tetapi Qin Chen memiliki pohon iblis Wanji. Di seluruh dunia iblis, tidak ada cara untuk melarikan diri dari invasi pohon iblis Wanji, dan sumber jiwa iblis adalah segalanya.
Mustahil. Sebaliknya, leluhur Yuan Mo lah yang membantu Qin Mo tumbuh dan membuat Qin Chen mengurangi konsumsi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah rencana Qin Chen. 10.000 pohon ajaib batas adalah harta karun tertinggi dari iblis Yuan. Setelah tumbuh, itu harus berada di sumber jiwa iblis, dan tidak dapat dilawan oleh sumber jiwa iblis. Mata Qin Chen dingin dan ganas, dan dadanya penuh. Ini adalah kartu kepercayaan dirinya yang sebenarnya. Ledakan. Segudang tentakel pohon ajaib di dunia gila dan kejam, menghalangi langit dan matahari, dan bertabrakan dengan nafas sumber jiwa iblis. Sumber jiwa iblis adalah harta tertinggi dari keluarga iblis Yuan dan artefak tertinggi di dunia iblis. Itu bahkan mungkin mirip dengan yuta kuno, melampaui kategori harta tertinggi, dan merupakan harta yang benar-benar terpisah. Tapi bagaimanapun juga, sumber jiwa iblis juga merupakan harta dunia iblis. Pohon ajaib universal Qin Chen lahir dalam kekacauan di awal alam semesta. Dikatakan bahwa dewa iblis yang mendirikan keluarga iblis juga adalah Tao yang direalisasikan di bawah pohon sihir universal. Dapat dikatakan bahwa pohon ajaib adalah asal mula dan awal dunia sihir yang sebenarnya. Sekarang iblis Qin telah terintegrasi dengan sumber jiwa iblis. Bahkan pejabat tingkat tinggi yang sebenarnya dari keluarga iblis Yuan, seperti penguasa iblis Yuan dan kuno tertinggi, tidak dapat melewati sumber jiwa iblis dan menyebabkan kerusakan pada iblis Qin. 4854. Sumber jiwa iblis tidak memiliki terlalu banyak kendala pada pohon ajaib. Ini adalah rencana Qin Chen. Gunakan pohon ajaib Wanji untuk menekan sumber jiwa iblis, dan berhubungan dengan sihir Qin lagi pada saat yang bersamaan. Faktanya, Qin Chen tahu bahwa iblis Qin mungkin mengalami kecelakaan, seperti dikendalikan oleh yang kuat di dunia iblis. Karena jenius khusus dengan kekuatan iblis yang dalam muncul. Setelah ditemukan oleh para ahli di dunia iblis, pihak lain akan tertarik. Bahkan, dengan sarana nenek moyang Yuan Mo, dia bahkan akan memanfaatkannya seperti sang Guan Waner. Tapi Qin Chen masih membiarkan iblis Qin memasuki dunia iblis, karena Qin Chen tahu bahwa iblis Qin tidak bisa dikendalikan sama sekali. Dia dan jiwa iblis Qin milik satu. Mungkin pihak lain dapat melindungi dirinya sendiri dan persepsi iblis Qin dengan beberapa cara, tetapi Qin Chen memiliki pohon iblis Wanji. Di seluruh dunia iblis, tidak ada cara untuk melarikan diri dari invasi pohon iblis Wanji, dan sumber jiwa iblis adalah segalanya. Mustahil. Sebaliknya, leluhur Yuan Mo lah yang membantu Qin Mo tumbuh dan membuat Qin Chen mengurangi konsumsi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah rencana Qin Chen. 10.000 pohon ajaib batas adalah harta karun tertinggi dari iblis Yuan. Setelah tumbuh, itu harus berada di sumber jiwa iblis, dan tidak dapat dilawan oleh sumber jiwa iblis. Mata Qin Chen dingin dan ganas, dan dadanya penuh. Ini adalah kartu kepercayaan dirinya yang sebenarnya. Ledakan. Segudang tentakel pohon ajaib di dunia gila dan kejam, menghalangi langit dan matahari, dan bertabrakan dengan nafas sumber jiwa iblis. Sumber jiwa iblis adalah harta tertinggi dari keluarga iblis Yuan dan artefak tertinggi di dunia iblis. Itu bahkan mungkin mirip dengan yuta kuno, melampaui kategori harta tertinggi, dan merupakan harta yang benar-benar terpisah. Tapi bagaimanapun juga, sumber jiwa iblis juga merupakan harta dunia iblis. Pohon ajaib universal Qin Chen lahir dalam kekacauan di awal alam semesta. Dikatakan bahwa dewa iblis yang mendirikan keluarga iblis juga adalah Tao yang direalisasikan di bawah pohon sihir universal. Dapat dikatakan bahwa pohon ajaib adalah asal mula dan awal dunia sihir yang sebenarnya. Sekarang iblis Qin telah terintegrasi dengan sumber jiwa iblis. Bahkan pejabat tingkat tinggi yang sebenarnya dari keluarga iblis Yuan, seperti penguasa iblis Yuan dan kuno tertinggi, tidak dapat melewati sumber jiwa iblis dan menyebabkan kerusakan pada iblis Qin. Menutupi dunia dalam sekejap. Hahaha, Tuan, aku akan memberimu bau lautan darah. Pada saat yang sama, raungan tawa mengaduk di lautan darah. Darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit lautan darah, membentuk raksasa menjulang setinggi ratusan juta kaki, mengendalikan lautan darah yang tak berujung, dan dengan kejam menyerang darah Raja Kegelapan. Menekan masa lalu. Itu adalah leluhur dari sungai darah. Ledakan. Lautan darah bertabrakan dengan nafas darah Raja,
dan raungan yang mengejutkan pecah dalam sekejap. Saya melihat bahwa leluhur suci dari sungai darah mundur berulang kali di bawah pengaruh nafas darah Raja Kegelapan, dan lautan darah di tubuhnya terus melonjak, yang sepertinya meledak kapan saja. Dari segi pencapaian, leluhur suci sungai darah di masa puncak pasti jauh lebih mengerikan daripada menghancurkan pasukan. Itu adalah puncak tertinggi yang sebenarnya, bahkan puncak tertinggi yang dapat menyentuh dan melampaui alam. Tetapi dalam kehidupan ini, dia menyerap ki dan darah dari banyak ahli di dunia iblis dan dihidupkan kembali. Sekarang, kultivasinya paling banyak berada di puncak tahap tengah. Dia segera mundur lagi dan lagi di bawah nafas darah Raja Gelap yang hancur, dan lautan darah berfluktuasi. Melihat pemandangan ini, murid-murid pasukan yang rusak menyusut, "Siapa kamu?" Dia terkejut dan marah. Dia tidak pernah mengira ada orang lain yang bersembunyi di Qin Chen. Apalagi nafas yang diberikan kepadanya oleh pihak lain sangat mengerikan, dengan perasaan kuno dan sunyi. Nafas pada darah leluhur suci sungai, yang membuat pasukan semakin bingung, jelas merupakan penguasa kelahiran alam semesta. Mengapa itu muncul dari orang lain dari keluarga kerajaan yang gelap seperti dirinya? Hahaha, kamu pantas tahu siapa leluhurku. Bocah asing, mati demi leluhurku. Leluhur suci sungai darah tertawa, mempublikasikan secara sembrono, mencoba menstabilkan tubuhnya, dan tidak takut menghadapi serangan berat Raja Kegelapan, tetapi langsung maju. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di tubuhku, dunia masih berani menjadi liar dan mencari kematian. Meskipun pasukan yang hancur mengejutkan penampilan leluhur suci dari sungai darah, matanya memancarkan cahaya dingin. Dia minum dengan keras. Boom, gas darah tak terbatas terkondensasi secara langsung, yang mewakili kekuatan darah raja dari keluarga kerajaan yang gelap dan menutupinya lagi. Api darah menjulang tinggi, kali ini, di antara darah raja yang diperlihatkan oleh pasukan yang melanggar. Jimat darah yang mengerikan menyala. Jimat darah, dengan kekuatan untuk menekan langit, tiba-tiba meledak di tubuh leluhur suci sungai darah. Dengan keras, leluhur suci dari sungai darah tidak tahan dengan kekuatan ini. Tubuhnya yang menjulang setinggi ratusan juta kaki runtuh dan langsung berubah menjadi lautan darah. Semut mol itu biasa. Mereka berani menghentikan kita. Tentara mencibir. Tepat sebelum dia bisa bernapas lega, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Lautan darah yang jatuh memadat lagi. Boom, sosok lautan darah yang menjulang tinggi berdiri. Semut mol, aku tidak tahu siapa semut mol yang sebenarnya. Orang suci sungai darah itu tertawa. Bunuh tentara yang rusak lagi. Ledakan. Lautan darah melonjak melintasi langit dan menyapu ke arah tentara. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Dia mendesak kekuatan darah Wang lagi, berkumpul menjadi pukulan yang mengerikan, dan langsung meniupnya. Ledakan. Kekuatan tinju ini begitu kuat sehingga menembus darah leluhur suci sungai lagi dalam sekejap dan menghancurkannya secara langsung. Tapi saat berikutnya, darah leluhur suci sungai berubah menjadi gelombang darah tak berujung berkumpul lagi dan diblokir di depan tentara. Tentara hampir muntah darah. Ada apa dengan pria ini? Lagi pula kau tidak bisa membunuhnya? Bagaimana dia tahu bahwa ini adalah tempat paling mengerikan dari leluhur suci sungai darah, yang dapat berdiri dengan bangga di akar zaman yang kacau. Kecuali dia dapat secara langsung menghancurkan ratusan juta mil laut darah yang diubah oleh leluhur suci sungai darah, leluhur suci sungai darah dapat membunuhnya tidak peduli berapa kali dia membunuh leluhur suci sungai darah. Dibangkitkan. Boom, boom. Setelah menghancurkan pasukan berulang kali, Suehe Sengzu diledakkan berulang kali, tetapi setiap kali dia dapat dengan cepat bangkit kembali. Apa yang membuat tentara yang hancur semakin marah adalah dengan kebangkitan satu sama lain, nafas Suehe Sengzu tidak lemah, tetapi perang Vietnam semakin kuat, dan ketahanan terhadap serangan mereka sendiri juga semakin mengerikan. Pihak lain menelan darah Raja Gelapku. Setelah persepsi yang cermat, tentara itu terkejut, karena dia menemukan kenyataan yang membuatnya takut, yaitu darah leluhur suci sungai perlahan menelan kekuatan darah rajanya. Setiap kali pihak lain jatuh, sebagian dari darah rajanya akan diserap oleh pihak lain. Meski jumlahnya sedikit. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like,
videonya, komen, subscribe, dan share.